Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Ini aku telat atau gimana? Ada cara ternyata di tempat yang aku kunjungi. Ya, ternyata ada pengajian sama ada Habiban. Itu kenapa tadi di sebelah sana itu ada stand-stand gitu di plot-plot sampai di jalan-jalan sebelah kanan dan kirinya. Dan kita akan berkunjung ke situs Gondosuli. Di sini terdapat batuan candi dan juga satu prasasti diukir dalam satu batu besar monolit gitu. Yuk kita lihat seperti apa prasasti dan batuan candinya. Seperti ini situsnya dan tadi sempat tanya-tanya. Ternyata ini ada acara haul dan khataman. Ini baru di apa namanya? Di dekor ya istilahnya. Tempatnya ini dan situsnya ini ditutup gitu, takutnya kan nanti banyak warga, banyak pengunjung ya waktu haul, takutnya situsnya itu malah diinjak-injak atau gimana gitu. Salah satu dari Galager Temuka di bagian pintu masuk. Oh ya, kita sudah minta izin dan karena ini sengaja ditutup situsnya, jadi kita lewat samping, disuruh untuk lewat samping gitu. Terdapat susunan batu yang cukup rapi, tapi tidak ada yang ku katakan tadi, tidak ada bekas alas gitu. Jadi ini cuman tumpuan batu yang disusun supaya terjaga ya, atau tidak hilang gitu. Bismillah, melompat. Ya, seperti ini situsnya. Sangat disayangkan sekali ya. Dan ini titik kehancurannya ini sampai di titik dimana batuan candi induk dan juga batuan candi perwara itu sampai tidak bisa dikenali lagi. Ya, sampai sini walaupun cuacanya cerah tapi ini gerimis di sini. Tadi sempat kehujanan juga, agak sedikit harus dipercepat. Di sini ada ukiran seperti satwa gitu, burung ya. Tuh, ada sayap, ada kaki, ada ekornya juga. Tapi untuk burung apakah belum tahu aku, karena di bagian sini ini seperti agak panjang gitu. Tapi kalau sini ini deh, oh sampai sini cuman sampai sini. Ini bentuknya burung, tapi ini ada tambahan ini, nggak tahu ini bagian apa. Itu ada burung dan juga hutan gitu. Di situ lagi-lagi ada Galager Temuka yang sedang menyeringai, seperti masih menunjukkan eksistensi walaupun banyak bagian-bagian yang hilang. Bagian pojok keren ya. Dan di sini itu masih banyak bangunan ombak-ombak gini. Ini seperti selain ada candi, ada juga bangunan organik yang berada di dekatnya, seperti ada pendapa atau sebuah apa ya namanya ya, lupa aku, kayak tempat untuk berkumpul gitu loh. Lihat potongan-potongan yang besar juga. Wah,
Kukira tadi miniatur candi, ternyata bukan. Aku padahal berharap bisa menemukan miniatur candi. Jadi bisa membayangkan bentuk candinya seperti apa gitu ya. Lihat jauh gunungannya besar-besar juga. Kebayang nggak besar candinya seperti apa, sebesar apa, dan semegah apa? Oh ya, di sini juga ada Nandini yang terpenggal dan juga aus. Padahal salah satu yang sering tidak terjamah itu ya Arca Nandini ini. Tapi kondisinya di sini sangat aus dan terpenggal kepalanya. Untuk alasan kenapa arca ini sering sekali ada itu karena biasanya eh, pahatannya ini menyeluruh dan beratnya ini cukup berat ya untuk diangkat atau dijarah atau apa ya istilahnya ya, dipindahkan gitulah ya, diambil gitu sangat susah. Walaupun untuk dipenggal kepalanya itu mungkin nilai dari artefak atau arcanya ini nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai kepala dari arca-arca yang lain ya. Itu kenapa uh, arca Nadine selalu ada dan selalu utuh di sebagian besar candi-candi yang tersisa. Sabar ya kamu Nandini, walau terpenggal tapi kamu masih eksis kok. Lagi-lagi di situ terdapat kalagir di muka yang cukup besar, itu mungkin di pintu utama dan bisa saja yang tadi yang agak kecil itu di bagian relung-relung dewata ya. Dan lihat sebesar ini untuk yoninya, ini besar loh. Ini mungkin yoni utama karena ukurannya pun juga aku sempat kaget ketika lihat dari jauh. Ternyata besar juga yoninya. Untuk pipi caratnya sayangnya ini terpenggal. Iya, terpenggal di bagian sini. Dan untuk lingganya juga tidak ada. Di bagian sini seharusnya. Ini nggak tahu nih siapa yang membuat. Di sini ada pipi carat gitu. Di situ seperti ada gunungan-gunungan atau kemuncak-kemuncak yang cukup besar juga, berderet rapi. Wah, ada juga di sela-sela ini tersisa ukiran bunga. Ini seperti uh, suatu keindahan di sisa-sisa keruntuhan. Cantik banget sih. Ini bagian tiang ya. Coba kita cari-cari yang lain. Ini sih biasanya nanti ada tiangnya gitu, bagian bawah tiang. Di bagian sini kita juga bisa menemukan makara. Ini kemungkinan di bagian relung dewata ya, makaranya. Dan di tengahnya sini ini ada burungnya nih. Jadi tengah mulut makara ada burung. Wah, keren. Mungkin bakalan megah gitu ya kalau ada. Soalnya sedetail itu. Ini lagi-lagi ada dua makara dengan arah hadap yang sama. Seharusnya kan kalau yang satu hadap ke sana, yang satu hadap ke sini gitu ya. Tapi ini arah hadapnya sama. Untuk ukirannya pun juga sama, di tengahnya ada burungnya. Yuk kita cari-cari lagi sisa-sisanya seperti apa. Lagi ada umpak di situ. Di situ juga ada umpak. Dan di sana ada mendung yang sangat tebal sekali. Oh iya, tadi aku bilang ada satu prasasti monolit ya. Ya, prasasti itu prasasti Gondosuli yang diukir sekitar tahun 800-an Masehi ya.
Yuk kita lihat prasasti langsung dan kita akan pindah sebelum hujan melanda sini. Yuk ayo cepat cepat cepat. Padahal aku masih penasaran ada ukiran yang menarik apa lagi di sini. Sebentar kita kelilingi. Sepertinya sudah itu tadi yang agak menarik. Yang lainnya ini kemungkinan bagian sisi-sisi dan yang oh ada satu lagi tuh di sana. Ada lagi ukiran Makara di sini. Sempat nggak kelihatan tapi ini jelas sekali ukiran Makara, tapi ukurannya agak lebih kecil dari yang itu. Ada kemungkinan ini bagian dari Candi Perwara. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita pindah ke prasastinya cepat-cepat. Di sini dijelaskan prasasti Gondosuli menyebutkan tokoh Dangka Rayan Pupalar, bangunan suci yang Sang Hyang Wintang atau candi itu sendiri. Jadi ada tokoh yang disebutkan, ada bangunan suci yang disebutkan yang bernama Sang Hyang Wintang. Ada juga poin ketiga, sengkalan di Sangaha atas Partapan. Oh ini mungkin peresmian ya di tahun 754 atau sekitar 832 Masehi. Samping itu menyebutkan pula kekuasaannya luas dan sanak saudaranya banyak. Oh. Ini ada tahun peresmian, ada nama dari candinya, ada tokoh mungkin yang berpengaruh di sini waktu itu ya. Dan kemungkinan prasasti ini adalah salah satu bentuk pengukuhan desa ini sebagai desa Sima ya. Itu kenapa ada prasasti di sini untuk menjaga bangunan suci yang ada di sini, yaitu Candi Gondosuli itu sendiri dengan nama Sang Hyang Wintang. Nah seperti ini prasastinya diukir dari satu batu besar. Itu kenapa disebut batu monolit, karena dari satu batu besar ya, monolit gitu. Ini batuan andesit dan ada di bagian sini ini menggunakan bahasa apa tadi, Jawa kuno. Ada 14 poin yang tertulis di sini, tapi aku jujur saja nggak kelihatan kalau dari jauh seperti ini. Ada kayak tulisan kecil. Seperti ini. Ya, maaf berisik karena sedang pemasangan asbes ya. Kok asbes sih? Apa itu jenenge? Sedang mendekor di sini. Ada haul dan makamnya ada di sebelah sana, yang bangunan putih itu. Oke, untuk poin-poinnya tadi adalah tanggal peresmian, ada menyebut satu tokoh, menyebut nama dari candi itu sendiri, dan menyebutkan luas wilayah dan juga sanak saudara yang tertulis di dalamnya. Sepertinya bakalan kompleks karena terdapat 14 poin, namun yang dijelaskan itu cukup sedikit. Mungkin ada beberapa poin yang menurutku penting tapi ya tidak penting-penting banget, atau bisa saja poin tersebut tidak bisa dipahami atau tidak untuk masyarakat luas. Contohnya seperti nama raja yang menjabat atau yang meresmikan, atau poin yang
pengukuhan Desa Sima itu sendiri. Mungkin harusnya ada ya pengukuhan Desa Sima, walaupun sudah ada nama candinya, itu kan seharusnya pengukuhan candi tersebut dan pengukuhan daerahnya sebagai Desa Sima gitu ya, bebas pajak sebagai bentuk dari pemeliharaan candi yang ada di sekitar sini. Jadi penasaran bentuk dari candinya. Karena ukuran yang cukup besar, ini kemungkinan prasasti ini tidak beranjak dari tempatnya, sama ya seperti prasasti yang ada di Blitar ya. Ini belum beranjak dari tempat asalnya. Siapa yang mau memindahkan prasasti sebesar ini juga? Oke, karena takut mengganggu masyarakat yang sedang mendekor-dekor sini, kita pamit saja dulu karena tadi kita sudah bertanya-tanya dan istilahnya permisi ya untuk kesini. Oke, sekian dulu untuk petualangan kita di Temanggung, di Gondosuli ini. Kita melihat reruntuhan candi dari Sang Hyang Wintang dan juga prasasti Gondosuli itu sendiri. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.